Dan kita mulai lagi. Halo tim Samad, kembali lagi dan gua Andromeda Doka. Dan untuk kali ini kembali lagi minggu balapan untuk kelas MotoGP ya, untuk MotoGP, Moto3, Moto2 dan ada Moto E juga, Moto E elektrik balik ya. Kembali balapan. Untuk kali ini ronde ke-7 ya dari seri MotoGP dan akan balapan di GP Catalunya. Oke, sebelum itu gue sedikit membahas ya sirkuit Catalan seperti apa. Nah, jadi sirkuit Catalan itu ya udah pasti udah legend lah ya, karena mereka juga menyediakan balapan lain seperti apa tuh namanya, seperti Formula One dan lain-lain. Makanya gue juga sempat membahas Catalan pada saat GP Formula One ya di Catalunya. Bisa cek juga videonya tentang sirkuitnya. Sirkuit Catalan ini memiliki tikungan sebanyak 15 ya kalau digambar ya. Namun karena ini MotoGP, akan ada beberapa tikungan yang berbeda ya. Karena kalian lihat kalau dari tulisannya itu Formula One punya ya. Tapi gue akan mencari perbedaan daripada sirkuit versi MotoGP di Catalunya ini ya. Jadi total tikungannya itu sebenarnya ada total 14. Oke, gue nggak jelasin semua tikungan ya, nggak menjelaskan semua tikungan. Itu ada di video-video sebelumnya. Kalian bisa cek lah ya di Formula One Catalan atau MotoGP. Oh, MotoGP gue belum pernah deng ya, di Formula One Catalan ya. Gue jelasin sedikit di mana perbedaan tikungannya ya. Oke, jadi yang paling signifikan berbeda itu ada di tikungan 10. Gue melihat kabar ya di web MotoGP ya, mereka kemungkinannya bakal memakai tikungan 10 dan 11 seperti biasa. Ya, tikungan 10 11 seperti biasa. Namun katanya juga ada rumor kalau katanya mereka juga kemungkinannya bakal memakai tikungan 10 yang paling luar. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini kan ada abu-abu tuh, bentuknya garis muter. Nah, itu tikungan ke-10 yang gue maksud tadi. Tapi masih agak bingung, kan waktu itu kan di Formula One gue bilang tikungan ke-10 itu direvisi, dibuat baru lagi. Bentuk barunya tuh bentuk ketiga ya waktu itu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya mereka menggunakan tikungan 10 sama 11 yang lama. Karena Superbike sendiri pas saat latihan mereka tuh memakai tikungan ke-10 yang baru ya. Tikungan 10 yang lama nggak kepake, tapi gue kurang tahu ya, mohon maaf ya. Semoga aja sih ya, kalau gue bilang sih ya 10-11 kalau yang Valentino Rossi bilang itu kayak tikung parkiran bus ya. Mungkin MotoGP akan mencoba tikungan 10 yang baru ya, yang abu-abu itu ya, semoga aja sih nyoba. Oke, jadi pengen tahu juga kan track datanya seperti apa. Nah, itu tikungan yang kemungkinannya bakal dipakai ya untuk tikungan 10. Nah, kemudian habis itu ada di tikungan ke-13. Nah, kan kalau di gambar kelihatan tikungan 13 itu Europe Car Corner ya. Itu menuju ke tikungan 14 dan 15. Nah, tikungan 14 sama 15 itu nggak ada di MotoGP. Mereka memakai di, kalian kalau lihat abu-abu setelah ini kan ada Europe Car-nya tikungan 13. Tapi kalian jangan nikung ke dalam. Kalian belok ke bagian paling luar tikungan 13 ya. Jadi dia keluar menuju tikungan ke 16 langsung Catalunya ya. Kalau di MotoGP itu tikungan 14 nya. Jadi 13 langsung 14 ke tikungan Catalunya. Jadi itu perbedaan tikungan yang dipakai daripada MotoGP dan Formula One. Nah, tracknya sendiri jadi setelah ada perbedaan tikungannya, totalnya sih jadi 4,6 km. Nggak terlalu berbeda sih daripada Formula One ya.
dengan sirkuit rekornya dipegang oleh Jorge Lorenzo 1 menit 40,021 detik. Nah, tahun lalu terakhir yang menang balapan di sini di Catalunya adalah si Fabio Quartararo ya. Fabio Quartararo itu memenangkan balapan. Apakah kemenangan yang dia alami musim lalu itu akan kembali terjadi di Catalunya tahun ini? Siapa tahu bisa kan. Dan Catalunya itu sangat sangat terkenal dengan Marc Marquez. Kenapa? Karena Catalunya kan di Barcelona ya, lokasinya ya. Marc Marquez tinggal di Barcelona. Namun sayangnya kondisi Marc semakin kesini tuh makin mengkhawatirkan sih sebenarnya. Apalagi terakhir di Mugello dia itu mengalami crash saat bersenggolan dengan Brad Binder. Dan akibatnya sebenarnya nggak masalah, nggak kenapa-napa dianya. Cuman kondisi fisiknya malah makin kesini tuh makin agak menurun. Juga malah kesannya itu Marc itu kalau di sirkuit itu malah seakan dia menahan rasa sakitnya. Jadi agak sedikit berbahaya nih. Apakah Marc masih bisa masih bisa balapan atau tidak? Tapi semoga saja ya. Apapun yang terjadi itu Marc masih bisa balapan, dan itu pasti semua yang fans MotoGP mau ya. Dan itu harus terjadi pasti ya. Semoga Marc bisa balapan. Dan untuk Pramac sendiri kan untuk beberapa balapan terakhir ini mereka digantikan oleh salah satu wildcard ya, karena pembalap mereka Jorge Martin cedera rookie ya. Mungkin untuk Catalunya apakah akan kembali? Kemungkinan besar sih iya, karena kalau kalian fokus ke Instagramnya dia juga udah mulai udah mulai balik ke track lagi, latihan buat balap. Semoga aja sih dia kembali ke tracknya juga, jadi biar full grid lagi gitu, biar nggak ada wildcard lagi. Oke, untuk jadwalnya gue akan jelaskan ya. Jadi pada hari Jumat ya, dimulai seperti biasa pada pukul 9.55. Oh maaf, ini circuit time ya, jadi gue pakai waktu Indonesia Barat saja ya. MotoGP FP1 dimulai dari 14.55 sampai 15.40. Kemudian menuju FP2 nya MotoGP 19.10 sampai 19.55. Kemudian pada hari Sabtu MotoGP untuk FP3 nya 14.55 sampai 15.40. Kemudian lanjut ke Q1 sama Q2 nya ya. Untuk FP4 nya 18.30 sampai 19.00. Q1 MotoGP ada 19.10 sampai 19.25 dan Q2 nya 19.35 sampai 19.50. Masalahnya adalah pada pukul 19.10 itu bertabrakan dengan Formula One ya. Jadi kalian bisa milih-milih ya, karena untuk minggu ini balapan akan ada MotoGP dan Formula One sekaligus. Untuk saran gua sih sebenarnya kalau kalian mau nonton takutnya tabrakan gitu, harus pilih salah satu. Saran gua pilih MotoGP aja. Ya, pilih MotoGP aja, karena kalau Formula One di YouTube itu mereka bakal kasih highlightnya buat qualifying, dan menurut gue itu cukup untuk nonton ya qualifying. Beda kayak sama MotoGP ya. MotoGP rada-rada pelit kalau di YouTube ya. Ya jadi makanya gue saranin nonton aja di nonton MotoGP aja. Kecuali kalian mau nonton tayangan ulangnya di siaran lokal. Kan kalau di siaran lokal kalau mau nonton kualifikasi itu kan tayangan ulang ya. Tayangan ulang itu dilakukan pada malam hari, tengah malam ya. Jadi kalau mau nonton tengah malam nggak masalah. Jadi biar nonton Formula One full gitu kualifikasinya. Untuk race sendiri hari Minggu tanggal 6 Juni pukul 18.00. Kenapa pukul 18.00 bukan pukul 19 seperti biasa ya? Jadi gini, format Catalunya
buat MotoGP ya, tahun ini tuh Moto3 dulu, baru Moto2, Moto3 dulu, baru MotoGP, kemudian Moto2, dan Moto E, elektrik. Jadi MotoGP itu didahulukan daripada Moto2. Karena apa? Karena kalau seandainya Moto2 ditukar sama jadwal sama MotoGP, mereka kan bertabrakan dengan Formula One ya. Gitu. Kenapa nggak Formula One nggak maleman? Kalau maleman takutnya Azerbaijan itu bisa dibilang salah satu negara ya, karena Formula One di Azerbaijan balapannya, yang matahari terbenamnya cepat gitu loh. Jadi takutnya kemalaman malah nggak bisa balapan Formula One, kasihan. Ya jadi lebih baik dicepetin MotoGP. Biar nggak ada yang rugi lah ya. Oke, jadi semua yang gua sebutkan jatuhnya waktunya WIB ya. Untuk siapapun yang menang sih, untuk MotoGP sekarang gue kayaknya lebih netral, karena iya gue kalau menonton balapan MotoGP dan Formula One itu lebih enak netral, karena nggak ada perlu perdebatan yang terlalu melebih-lebihkan gitu loh. Jadi santai ya, ini balapannya strategi kayak gini gitu. Gue malah lebih seneng kayak gitu ketimbang harus dukungin ini terus dia jatuh atau DNF gitu, bosen. Nah ya itu capek, makanya kebanyakan orang-orang kalau nonton balap kayak begitu ya cepet bosen. Makanya jangan nonton karena pembalapnya, karena dukung pembalapnya. Nonton karena strategi balapan, karena itu lebih seru, membuat balapan lebih seru ya. Jangan nunggu sampai ada battle seru langsung nonton, enggak. Nonton aja dari awal sampai habis. Kalau agak bosen ya udah wajar. Namanya juga balapan, nonton aja strateginya, oke? Baik, sekian dari Sambat Podcast buat Catalunya 2021 khusus MotoGP. Terima kasih udah menonton ya. Video kali ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang paling penting enjoy, oke? Terima kasih, sampai ketemu di Sambat Podcast berikutnya, dadah.